tadi setelah menetapkan prioritas, ya dia harus tahu akarnya dong, gitu loh. Ini pakai diagram Ishikawa seperti Anda sudah sering praktekkan. Lah nanti itu jangan dilupakan hal ini. Kalau sudah dapat prioritas, cari akarnya. Ya. Oke, oke. Masalahnya adalah angka kejadian kek yang tinggi. Terus lingkungannya apa, metodenya apa, manusianya apa, sarananya apa. Untuk Ishikawa ini silakan bisa main method, money, ya. Apalagi yang lain ya kaitannya dengan material itu sarana dan seterusnya itu boleh. Anda tidak harus menggunakan yang lingkungan, metode manusia, tapi biasanya kan ada memang ada manusianya, ada metodenya, ada materialnya, ada money-nya. Kalau memang dana itu menjadi masalah, ya bisa Anda tambahkan ini money gitu. Environment, lingkungan dan seterusnya. Nah, ini dicari akar masalah. Nah, setelah dicari akar masalah, jangan lupa lagi kita balik ke sini tadi, akar masalah, kemudian alternatif pemecahan masalah ya. Alternatif pemecahan masalah, alternatif itu bisa diketahui lewat pohon masalah yang sudah saya ajarkan melalui logical framework analysis di buku saya lengkap ya. Cuman ini saya potong aja langsung analisis tujuan. Kalau Anda nanti nggak boleh dipotong ya, langsung tetap masih ada. Nanti saya contohkan juga yang contoh laporannya, yang laporan mahasiswa terbaru. Nah, ini dimulai dari analisis. Ini saya mulai dari tujuan biar nggak motongnya terlalu banyak. Jadi kan atasnya ada sebenarnya prioritas yang apa penyebab masalah, masalah kemudian dampaknya, kemudian penyebab dari penyebab itu terus analisis tujuan. Nah, ini sedemikian rupa seperti yang praktekkan dan kita pelajari di MBG. Kemudian alter masalah. Nah, ini seharusnya jadi satu saja nggak apa-apa ya. Nanti di contoh PDF-nya jadi satu. Jadi kelompok ini, kelompok Kecamatan Jenawi ini memilah menjadi dua. Yang pertama jangka pendek dengan demo. Ya, demo itu mereka masukkan ke dalam jangka pendek karena setelah demo itu kan apa ya namanya? Ya sudah demo dipraktekkan, terus ibu mengikuti, kemudian ibu bisa memasak itu pendek, jangka pendek. Lah, apakah skill setelah diberi demo, terus pinter, sudah bisa membuat PMT ibu hamil yang baik, yang sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh pemerintah, kalorinya sudah dihitung, energi protein, lemak karbohidrat ya sudah dihitung dengan rupa Anda ajarkan, kan sudah bisa nih, tapi dia jangka pendek aja, udah bisa titik. Tapi apakah kemudian nanti diterapkan atau tidak, ya itu maka mereka kemudian menambah lagi satu alternatif lagi yang jangka panjang, yaitu penyuluhan. Kalau penyuluhan itu maksudnya dia setelah demo tadi itu terus di backup dengan kemampuan kognitifnya, mencoba untuk memperbaiki kemampuan kognitif, termasuk juga memperbaiki persepsi dan mindset, supaya walaupun nanti jangka panjang bisa tercapai, itu tapi sudah kita lakukan. Kan kita tidak bisa menuntut ibu untuk kemudian mempunyai perilaku yang kemudian setelah penyuluhan kan ada aspek pemberian kognitif, terus diharapkan nanti mempengaruhi sikap mindsetnya, terus mempengaruhi perilakunya. Tentu ini kan tidak bisa kita ukur dalam jangka pendek ya. Jadi itu bisa dalam jangka panjang. Tapi sebenarnya ini kesininya tetap sama tadi sampai tercapainya target keberhasilan, namun mereka memisahkan demo dan penyuluhan sebagai jangka pendek dan jangka panjang. Oke, kemudian baru menyusun plan action. Nah, yang dimaksud linier adalah mulai dari sini tadi, analisis situasi, penjelasan analisis situasi, kemudian apa ini namanya, identifikasi masalah,
prioritas masalah, akar masalah, tujuan, sampai ke POA ini inline. Ya. Kek yo kek, terus-terus apa ya, kadang mengajari siswa untuk berpikir inline itu tuh tidak semudah. Mungkin saya seperti ini kan begini-begini idealis, begini-begini ya. Tapi penerapannya di lapangan itu kadang mahasiswa itu belok gitu loh ya. Bukan persoalan temanya saja, oke tentang kek, tapi nanti di isinya ini ada hal-hal yang kadang itu tidak relevan, tidak inline dan seterusnya. Ya, sehingga itu yang saya maksud, saya menekankan banget PKM ini, penerapan MPG ini ya, perencanaan implementasi dan uh, itu dilakukan berbasis data yang akurat, sistematik dan relevan tadi itu. Itu. Baru disusun plan of action-nya, ini di buku saya juga ada metriknya, nanti juga menyesuaikan apa yang ada di puskesmas. Kalau misalnya puskesmas punya template POA yang beda, ya karena sekarang kan orang boleh boleh berkreasi, atau mendasarkan pada SK Kemenkes, ya boleh juga, itu Anda ngikut yang ada di puskesmas. Oh kalau POA kami seperti ini, harus ikut yang ada di puskesmas, karena sekarang setiap puskesmas itu boleh berkreasi dan mengembangkan sendiri sesuai dengan suasana kebatinan yang ada di puskesmasnya masing-masing gitu. Saya sebut suasana kebatinan karena mereka nyamannya begitu, tidak harus selalu begini bentuknya, tidak selalu harus sesuai dengan teori, gitu ya maksudnya. Dan kita menjembatani ya, berarti itu apa-apa yang ada di kampus itu selalu benar, bukan, karena kita belajarnya kan teori. Walaupun saya juga bagian orang yang sampai saat ini masih banyak belajar dan ahli gizi di puskesmas. Karena kebetulan saya kan sangat dekat dengan puskesmas di Prambanan sini ya. Banyak program-program yang saya mengikutinya. Hari ini tadi sebenarnya ada Posbindu juga. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah evaluasi program. Nah, ini juga nggak harus pakai hipopok ya. Biasanya mahasiswa memilih yang paling mudah. Ini nanti juga mau, kan kita mengenalkan evaluasi itu ada hipopok table, ada evaluasi menggunakan form POA, ada seleksi indikator, begitu kan. Tapi nanti di puskesmas kalau punya cara tersendiri untuk mengevaluasi, ya Anda harus mengikuti yang itu. Justru itu nanti akan menjadi input bagi kita untuk lebih memperkaya metode untuk mengevaluasi, termasuk tadi memperkaya metode dalam menentukan PAH seperti apa, dan memperkaya metode dalam melakukan MONEF seperti apa. Nah, nanti jadi itu tadi kan baru sampai ke MONEF ya. Ini kita belum bicara kerangka acuan. Ya, kerangka acuan kerjanya belum. Kalau saya yang setahun yang lalu itu saya minta dipisahkan. Jadi kalau Anda, ini kan laporan besar itu sampai MONEF, kegiatannya apa, terus dievaluasi gitu kan. Yang kompetensi nomor 1 tadi. Terus kerangka acuan pelaksanaan demo dan pelaksanaan penyuluhan ini saya minta dipisahkan dalam file berbeda. Ada dua cara ya. Tapi terus tahun kemarin itu ya udahlah, daripada terpisah-pisah, terus ada yang disatukan. Jadi kerangka acuan. Nanti kita akan mempelajari contoh kerangka acuan. Jadi ini tuh berhenti sampai sini. Ini belum sampai kerangka acuan ya. Jadi ini baru istilahnya itu POA itu kan perencanaan. Kemudian ini evaluasi program sebelumnya, sebelum dievaluasi yang sesungguhnya itu ada rancangan evaluasinya dulu. Baru kemudian evaluasinya. Nah, nanti kerangka kegiatan itu ya judulnya kerangka acuan kegiatan demonstrasi apa, terus ada latar belakang, ada tujuan, ada organisasi, dan seterusnya. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi diberi judul sendiri sebagai kerangka acuan dari kegiatan demo, terus kerangka acuan dari kegiatan penyuluhan.
Nah, ini yang masuk ke sini. Kemudian yang nomor 7, waktunya saya kurang berapa ya Mbak Indira? 45 menit lagi Bu Lazim sampai jam 11.30. Oh ya, jadi ini saya tadi bilang saya fokus pada 1 dan 7 ya. Nah, lintas sektor. Tadi sudah saya bahas di atas kalau lintas program itu dengan sesama unit sesama bidang kesehatan ya, dengan unit lain sesama bidang kesehatan. Tapi kalau lintas sektor, unit lembaga lain di luar bidang kesehatan. Ada Pemda, BKKBN, KUA, Dinas Pendidikan atau sekolah, pabrik ya, dan seterusnya, institusi di luar kesehatan. Nah, ini contoh, ini yang sudah ada di laporan kemarin, ya. Mungkin baru eh, saya memang meminta ini, mungkin di laporan yang lain belum ada, tapi kalau yang di Kartosuro dan di beberapa yang saya bimbing Puskesmas 5 atau 6 kemarin saya bimbing itu sudah ada. Ini kegiatan, contoh kegiatan lintas sektor. Nah, ini nanti juga harus Anda potret. Ini contohnya misalnya ya, ada kunjungan lapang balita bermasalah gizi. Nah, ini dokter umum, ahli gizi, bidan, sanitarian, kader, PKK, Babinsa ya. Ini antara lintas program dan lintas sektor. Kalau dokter umum, ahli gizi, bidan, sanitarian, ini bagian dari lintas program. Kader, kader TPK ya, terus PKK dan Babinsa, ini adalah bagian dari lintas sektor. Ada lagi rembuk stunting, ya ini camat, lurah, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan ini juga melibatkan lintas program, lintas sektor. Ada lagi screening anemia pada remaja putri, dokter umum, ahli gizi, perawat bidan, petugas UKS, puskesmas. Ini lintas program, tapi dengan sekolahnya, ya, dengan kepala sekolah, ya, dengan guru-guru, itu adalah lintas sektor. Ini adalah contoh-contoh. Jadi Anda tuh diberi kompetensi sampai ke sana untuk karena tuntutan ke depan interprofesional education itu sangat kental muatannya begitu. Jadi Anda harus siap menghadapi kolaborasi dengan siapapun. Nah, nanti selanjutnya ini untuk yang Dinkes ya kalau memang nanti ada kunjungan atau apa bentuknya data-datanya nanti ini saya share ya PowerPoint-nya bisa dibaca sendiri untuk yang Dinkes. Saya tidak terlalu banyak ke Dinkes. Yang jelas kalau memang Anda nanti kunjungan cek recheck kalau disuruh merekap data atau apa tadi ya struktur organisasi deskripsi kerja Anda harus tahu ya kalau di dinas kesehatan. Kemudian juga cek recheck data hasil yang dilaporkan oleh puskesmas ke dinas. Jadi kalau puskesmas itu mengumpulkan data dari desa, kalau dinas itu mengumpulkan data dari puskesmas. Ya, rekapitulasinya seperti itu, akurat itu seperti apa, sistematik itu seperti apa, relevan seperti apa, kemudian SPM Dinkes seperti apa, sama nanti kalau memang diminta sampai untuk menelorkan sebuah ide-ide intervensi, ya tahapannya tadi seperti yang di puskesmas tadi. Ya. Kalau disuruh, oh ya nanti kalau kunjungan di laporan yang ini terus ini ya dikumpulkan begini-begini ya, Anda harus tetap menggunakan tadi tahap yang tadi visualisasi grafik dengan baik, tepat, narasi, referensi yang sesuai, prioritas, intervensi dan monefnya tadi. Disuruh menyusun POA ya harus pokoknya ini yang ada di puskesmas atas tadi itu diterapkan juga di dinas kesehatan ketika kunjungan. Saya belum tahu pasti apakah setiap dinas kesehatan nanti itu menghendaki kedalaman dalam Anda melakukan kunjungan itu akan seperti apa penerapannya. Tapi paling tidak bekal-bekal ini itu mudah-mudahan saya anggap sudah cukup eh, dipakai oleh konsultan pembimbing. Itu yang ini sedikit lagi ada listen learn ya. Jadi mahasiswa itu sebagian besar yang pengalaman saya membimbing kemarin itu belum memahami laporan secara utuh, belum memahami perbedaan kerangka acuan kegiatan dan laporan besar ya. Dikiranya itu sama kayak tadi itu berhenti di Monef sudah nggak ada kerangka acuan. Padahal setiap kegiatan harus ada kerangka acuannya.
Ini tadi OL. Nah, saya izin sebentar Mbak Indira untuk mencontohkan sedikit dari kerangka acuan. Ini yang laporan Puskesmas kemarin, ya. Jadi mereka mulai melakukan ini yang di Puskesmas tadi saya contohkan, terus ini tadi, terus prioritas ya, kerangka, akar masalah, Ishikawa, kebetulan ini masalahnya stunting. Lah, ini yang tadi alternatif masalah ini dimulai dari tetap analisis masalah. Tadi saya potong ketujuan karena terlalu lama. Tapi Anda harus mulai memahami mulai dari sini masalah utama, akibat, penyebab, penyebab dari penyebab, analisis tujuan, sampai ke analisis alternatif pemecahan masalah. Alternatifnya ada 4, edukasi gizi seimbang, pelatihan tentang diversifikasi pangan, pelatihan pembuatan PMT balita, konseling gizi seimbang pada balita. Oh. Terus kegiatannya ya, terus ini rancangan evaluasinya. Kita ke kerangka acuan. Nah ini kerangka acuan demo PMT. Sebenarnya saya lebih memilih dia dalam halaman sendiri ya, diberi jeda begitu ya, dalam kerangka acuan. Karena ini sebenarnya memang beda supaya membuat mahasiswa tidak bingung gitu loh. Jadi tadi toh setelah berhenti di sini evaluasi hipopok ini harus dibuat kerangka acuan kegiatannya itu tadi loh. Judul kegiatannya apa? Kerangka acuan itu nek bahasa mudahnya itu apa ya nek mahasiswa sing aktivis-aktivis itu kan mengerti namanya TOR ya, term of reference. Terus mini proposal. Ya seperti itulah gitu. Jadi demo itu judulnya apa, terus diberi latar belakang sedikit, tujuannya apa, sasarannya apa, metodenya apa, dan seterusnya materinya apa saja, RTL-nya apa saja. Ini tuh masih benar-benar ya keilmuannya tuh sampai seperti ini ya. Maka salut untuk Anda yang sudah bisa menguasai semua ini. Terus untuk udah kayak gitu, terus nanti hasilnya disampaikan di sini. Nah, hasilnya. Jadi kerangka acuan itu mini proposal, terus kemudian nanti hasilnya juga dicantumkan di hasil. Oke, saya kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mbak Indira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab, guys, sesi diskusi nggih Bu Lazim. Barangkali ada adik mahasiswa ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas nggih Bu Lazim. Mas pinter-pinter. Masya Allah, amin. Sudah siap nggih Bu? Saya izin minumnya. Oke, monggo Bu. Silakan adik-adik sekalian. Ada yang ingin ditanyakan ke Bu Lazim? Barangkali masih ada yang... Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Dek Tasila. Eh, Sila, apa kabar? Ketemu lagi nih kita. Baik, Bu. Ini Bu, saya masih bingung tadi di bagian tujuan POA itu kan tadi di PPT-nya Bu Lazim ada jangka pendek, menengah, sama jangka panjang. Tapi kan kita PKL-nya hanya sebentar nggih, Bu. Dan itu untuk melihat yang jangka menengah dan jangka panjangnya itu hasilnya untuk evaluasi itu nanti seperti apa, nggih, Bu? Terima kasih. Baik, ya pertanyaan yang bagus. Jadi namanya POA itu kita kalau di puskesmas ya tetap harus ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Cuman kan kalau orang ahli, jadi kita tuh kayak, jadi tadi pesan saya, Anda itu seakan-akan ahli gizi puskesmas yang bekerja memang selamanya di situ gitu loh. Nah kalau masih PKL, berarti tetap pola pikirnya harus pola pikir jangka panjang. Tetapi kan kita tidak sampai mengevaluasi outcome. Jadi evaluasi outcome-nya ditulis saja di perencanaannya. Bahwa misalnya terjadi, misalnya tadi kayak kek ya, kek itu kan tadi rencananya demo. Demo itu kan berarti kalau dia menguasai caranya atau pengetahuan misalnya pre-post itu kan berarti jangka pendek kan sudah bisa dievaluasi. Terus jangka menengahnya, kita nggak ngerti nih jangka menengahnya. Jangka menengahnya itu berarti sudah ada perubahan perilaku.
Kan kita nggak tahu. Jadi tapi itu tetap ditulis. Mahasiswa tetap harus bisa memproyeksi tujuan baik dalam jangka pendek, panjang, menengah maupun panjang. Tetap harus punya kemampuan prediksi, proyeksi, intuisi ke depan. Itu apa namanya? Salah satu yang membedakan mahasiswa dengan bukan mahasiswa ya. Terus jangka panjangnya kan penurunan angka KEK yang tadi dari 21,3 menjadi berapa? Kita juga tidak tahu, Mbak. Tapi jangka panjangnya evaluasi dengan prevalensi penurunan prevalensi KEK pada ibu hamil. Itu Mbak Tasila. Baik, Bu, Gimana? berarti nanti ketika di laporan itu untuk evaluasinya hanya yang jangka pendek saja, nggih, Bu? Ya, betul. Makanya kenapa selain Monefo tadi ada namanya kerangka acuan. Kalau di kerangka acuan bentuknya evaluasinya pre-post, Mbak, biasanya hanya pengetahuannya saja. Nah, ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, baik. Mungkin yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali kepada Bu Lazim. Sangat menarik sekali nih bekalan hari ini. Saya jadi flashback lagi, Bu, waktu saya kuliah. Lah ya, saya tuh bimbing 3 tahun, apa sudah ini masuk tahun keempat ya. Itu ya karena saya kan sejak masuk di UMS tahun 98 tuh memang sudah pegang PPG kan. Jadi ya ketika ada hal-hal yang mungkin masih belum tepat penerapannya itu ya akhirnya kan saya membimbingnya jadi seperti ini begitu loh. Ya ini adalah yang saya lakukan yang terbaik dan mahasiswa sudah bisa melakukannya dengan sangat baik. Amin, Yang amin. di laporan-laporan ini. Mudah-mudahan nanti semua akan begitu loh ya. Tidak meledo saat kemudian di lapangan karena pembimbingnya bukan saya atau misalnya apa ya maksudnya kok idealis banget sih kita yang seadanya nggak bisa begitu gitu loh. Maksudnya kita harus secara teori harus tetap kita pegang gitu maksudnya. Kalau saya yang memberi pembekalan kan saya bisa ngecek benar tidaknya laporan itu disusun lengkap tidaknya kan saya ngecek kalau yang anak bimbing saya. Nah di luar itu kan saya tidak tahu ya, tapi maksud saya mohon semua juga bisa komit terhadap ini gitu. Karena pembimbing iki yo wonge apik-apik kae to. Dadine anu kadang-kadang ya udahlah gitu. Maksudnya tak tegaan sama mahasiswa. Tapi ini kemarin juga akhirnya kan masukan dari AI yang dari Colomadu kemarin kan juga seperti ini kan. Nggih, nggih, Bu Lazim. Siapa yang sudah saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nggih, Gitu. matur nuwun sangat Bu Lazim, luar biasa sekali adik-adik Bu Lazim. Alhamdulillah kita masih memiliki Bu Lazim, salah satu dosen yang masih peduli banget sama ilmu pengetahuan terkait nanti adik-adik kerja besok, PKL besok. Beliau masih sangat-sangat peduli terhadap apa yang nanti bekal untuk adik-adik sekalian seperti itu. Mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Capaian kompetensi yang paling penting itu. Oh, nggih, nggih, terus Bu Lazim. Nggih. Izin Ada lagi? bertanya, Ibu. Oh ya, silakan Dek Firnisa. Mohon maaf, Lazim, saya masih kurang paham di akar masalah. Jadi tadi dijelaskan mungkin ada lingkungan, metode, sarana, sama manusia. Nah, itu tadi dijelaskan juga tidak harus sama seperti itu. Berarti itu nanti kita menganalisis sendiri apa yang emang penyebab utama dari di lingkungan yang buat kita PKL itu. Yes. Jadi kita analisis sendiri seperti itu atau mungkin boleh kita konsultasikan ke CI kita di puskesmas atau seperti apa aja ya, Bu? Iya, gini Terima Mbak. Jadi kasih. karena iya pertanyaan bagus juga. Jadi karena kita ini sedang ngenger ke puskesmas ya. Ya semuanya harus disepakati. Kadang-kadang kan sebenarnya, makanya kan sebenarnya di teorinya namanya diagram isi kawah itu kan ada money, uang, dana. Tapi kadang-kadang mereka tidak berkenan untuk dimasukkan di situ ya nggak apa-apa. Gitu loh. Karena pendanaan itu kalau di puskesmas kan kaitannya dengan dana yang turun dari pemerintah ya.
Jadi kalau misalnya kita jadikan itu sebagai akar masalah, nanti bisa panjang tuh masalahnya. Misalnya begitu loh Mbak arah saya. Jadi, tapi kalau ada puskesmas yang secara lebih terbuka, misalnya, oh ya, ini komponen money atau dana dimasukkan saja sebagai salah satu akar masalah, misalnya bukan pada kekurangan dananya, tapi pada prosesnya atau pada apa itu proporsi dana yang digunakan untuk implementasi program yang sifatnya preventif dan kuratif, misalnya kayak gitu itu tergantung bahasa kita dan tergantung bagaimana kita apa CI-nya mengizinkan yang sejauh mana kita kalau mau memasukkan masalah dana gitu. Tadi Sarpras juga begitu. Sarpras itu kan kadang kita nggak bisa menghakimi puskesmas bahwa karena kurangnya sarana prasarana sehingga kemudian distribusi PMT ibu hamil kek itu menjadi terhambat karena kan apa tidak ada transaksi yang memadai, terbatas. Nah, kadang-kadang itu ada yang itu rela ditulis gitu. Karena mereka tuh prinsipnya laporan ini nanti kan akan dibaca banyak orang gitu loh. Jadi kayak kita ya itu tadilah pokoknya, tapi secara teori Anda tahu kan, sudah tahu gitu loh. Secara teori sudah tahu kalau mau mencari akar masalah itu harus ada aspek-aspek ini. Tapi kemarin waktu saya di Colomadu 1 itu justru CI-nya meminta untuk dilengkapi. Ini nanti tolong dilengkapi yang ini ya, ditambah yang ini, malah begitu. Jadi memang beda-beda Mbak, beda-beda karakter. Jadi nanti memang tergantung pada puskesmasnya, tapi pada dasarnya akar masalah. Jadi ini hanya melatih kemampuan Anda saja untuk membuat akar masalah yang nanti dikonsultasikan kepada si A dan SA tentunya. Gitu Mbak Hoirunisa. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Ya. Nih, ada lagi adik-adik sekalian yang ingin didiskusikan dengan Bu Lazim? Insya Allah mungkin sudah pada paham Ibu. Insya Allah sudah pada siap untuk Ya, PKL. Tinggal berapa minggu lagi. Kalau PKM Insya Allah bulan awal tahun Ibu sepertinya. ya biasanya begitu. Laporan itu biasanya di bulan-bulan Maret, April gitu. Nggih, Laporan akhir banget gitu. nggih. Insya Allah sudah paham semua nggih adik-adik. Terus Untuk jangan segan untuk bertanya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian Anda merasa tidak punya solusi atau bingung dalam apa mendeskripsikan laporan atau misalnya mencari akar masalah dan seterusnya lah ya kaitannya dengan manajerial tadi itu bertanya pada siapapun termasuk pada saya juga nggak apa. Ya Allah, terima kasih Bu Lazim. Dikasih wadah kita untuk bertanya kepada Bu Lazim, misalnya adik-adik nanti pada saat pelaksanaan. Biasanya nanti implementasinya banyak yang kita bertanya gitu, karena sudah menghadapi Ya, langsung. betul. Kalau sekarang mungkin belum punya gambaran ya. Nanti Oke, kalau terus. ke lapang itu, aduh, kan menghadapi ini menghadapi ini itu baru kemudian, iya ya, apa ya yang harus saya lakukan? Mulai dari mana biasanya gitu. Saya ini mau memulai dari mana ketika sudah Bu apalagi di Lazim. puskesmas sekarang 6 minggu ya Mbak ya. Gila ras Bu Lazim, lumayan ini padat. Dari yang 2 minggu sekarang diperpanjang menjadi 6 minggu dengan 7 kompetensi. Lumayan lama di puskesmas nanti. Lumayan lama sehingga ya tadi sekali lagi 7 kompetensi tadi silakan dipegang dan Anda harus mendapatkannya. Kalau Anda tidak mendapatkannya saya kira sangat rugi. Gitu. Oke, Bu Lazim, Niko, sebenarnya tidak ada. Ini mau ditutup Bu Lazim dulu atau langsung ke saya Mawon? Sudah saya cuma berpesan itu saja ya. Pokoknya fokus karena ini bagian kompetensi Anda. Dan ini kita kan saya saat ini kan menjadi anggota pengurus Kolegium Ilmu Gizi Indonesia. Sedang mau menggagas membahas tentang profesi nutrisionis. Jadi profesi nutrisionis itu ruhnya apa? Ruhnya adalah praktek kerja masyarakat itu, gizi komunitas.
sebagian besar. Seperti halnya profesi dietitian, ruhnya adalah gizi klinik, maka profesi nutrisionis ruhnya adalah gizi masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau memang punya apa namanya passion di bidang gizi masyarakat, mudah-mudahan proses pembahasan tentang profesi nutrisionis ini segera mengerucut dan menghasilkan sebuah keputusan yang entah nanti apakah memang mau ada sendiri pemisahan profesi nutrisionis yang lebih ke gizi masyarakat dengan gizi dietitian yang lebih ke gizi klinik. Tapi pada dasarnya Anda S1 harus menguasai semuanya sehingga proporsi untuk gizi masyarakat dan gizi klinis itu bisa seimbang, termasuk gizi institusinya. Itu Mbak Indira. Selamat menjalankan PKL, banyak-banyak berdoa, lebih banyak berdoa, ya minta doa orang tua juga. Terima kasih. Nggih, matur nuwun sangat Bu Lazi, Masya Allah luar biasa sekali penyampaian pada pagi hari ini sampai siang hari ini menjelang azan zuhur seperti itu. Insya Allah materi yang disampaikan oleh Bu Lazim, pembekalan yang disampaikan oleh Bu Lazim membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Nanti saat adik-adik menjalankan PKL bisa digunakan seperti itu gitu. Sebelum saya tutup ini saya mohon izin untuk sesi dokumentasi dulu nggih Bu Lazim. Oh ya, siap-siap Pak. Oke. Silakan adik-adik sekalian untuk mengaktifkan kamera lagi. Kalau memang tadi sempat menonaktifkan kamera, kita adakan sesi dokumentasi. Oke, saya pandu. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya masih ada mungkin. Oke, sudah cukup Bu Lazim. Ini sepertinya sudah hanya 2 slide mawon. Ya, terima kasih.